Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Kita Bahas. Nah, ini saya akan sharing video singkat saja pagi ini. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar dengan mikrotik router boot. Di sini ada mikrotik dan titik bengiknya. Di sini ada UPS dan ada aki. Nah, yang akan saya bahas pagi ini adalah ini agak gelap ya, saya hidupkan lampu. Nah, jadi yang akan saya bahas adalah bagaimana caranya kita memodifikasi UPS agar bisa bertahan lama, bahkan bertahan bisa sampai 1,5 hari. Nah, jadi ini kondisinya ini di kantor saya teman-teman ya. Kebetulan di sini saya juga yang mengelola jaringan internetnya, yang bertanggung jawab, walaupun memang hanya digantungin begini saja untuk mikrotiknya, tapi nggak apa-apa ya. Dan ini UPS merek EOTA, dan di bawahnya ada aki 100 ampere. Nah teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa UPS EOTA ini sebenarnya hanya dibekali aki sebesar 7 ampere. Nah, hanya dibekali aki sebesar 7 ampere. Kemudian batasan waktunya paling sekitar 15 menit lah dia menyalakan beban. Dalam beban 50 watt itu sekitar 15 menit, kemudian dia akan habis. Nah, bagaimana solusinya agar UPS ini bisa menyalakan beban rentang 50 sampai 70 watt untuk bisa bertahan berjam-jam, bahkan berhari-hari. Nah, solusinya adalah kita bisa menambahkan aki yang lebih besar seperti ini. Nah, ini adalah aki RC Abad, sama seperti aki yang saya pakai untuk PLTS saya di rumah. Aki ini berkapasitas 100 ampere. Aki ini sudah berusia kurang lebih, ini alat ini udah aktif sekitar 1 tahun. 1 tahun persisnya, lebih, bahkan 1 tahun 3 bulan, berarti setahun 3 bulan, 13, 14, ada 16 bulan aktif, dan selalu aktif teman-teman. Jadi kalaupun mati paling sebentar. Nah, jadi ini selalu aktif menggunakan aki 100 ampere. Nah, sebenarnya jika teman-teman yang belum menggunakan PLTS, menggunakan panel surya, bisa memanfaatkan UPS dan aki sebesar ini untuk melakukan backup sederhana di rumah. Nah, backup sederhana itu maksudnya adalah bisa untuk menyalakan lampu, menyalakan TV LED, dan menyalakan perlengkapan-perlengkapan lain yang wattnya masih berkisaran di bawah 100 watt. Nah, seperti itu. Nah, di sini backupnya kita gunakan untuk menyalakan router, mikrotik board, dan satu buah akses point di depan. Kemudian ada juga di atas itu ada 2 akses point, ada roket dan Ubiquiti M5. Nah, itu dia yang kita pakai untuk akses internetnya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membuat backup listrik sederhana di rumah, sebenarnya kedua alat ini sudah cukup. Bahkan dia perpindahan listriknya ketika mati lampu itu tanpa delay teman-teman. Tanpa delay artinya ketika mati lampu, dia akan langsung otomatis mengambil arus dari aki, dan menjadikannya listrik. Karena dalam UPS ini sudah lengkap ya teman-teman. Ada casan akinya juga ada, kemudian bisa merubah listrik dari aki, bisa merubah aki 12 volt ini menjadi listrik 220 volt. Itulah kelebihan dari UPS. Jadi teman-teman kalau pengen beli atau pengen buat, bisa cari aja UPS merek EOTA, karena dia nggak ada limiternya, nggak ada limit batasan mau nyala berapa jam, yang penting akinya kuat. Kemudian setelah akinya
low voltage atau tegangannya turun, nanti UPS-nya akan otomatis mati. Jadi akinya aman, nggak sampai low voltage-nya terlalu rendah seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman mungkin tertarik mau membuat backup listrik di rumah, baik untuk TV atau hanya sekedar untuk perlengkapan jaringan seperti ini? Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah dengan biaya yang mungkin cukup murah ya. Kalau di tempat saya aki RC Abad ini harganya 1,5 juta. Kalau UPS ini saya pernah beli itu harganya 400 ribuan. Jadi teman-teman dengan modal ini kabelnya ini saya beli 25.000 harganya itu. Ini kabel yang untuk panel surya teman-teman, yang besar sekali itu. Ukurannya sekecil sedikit dari ini tapi besar sekali. 1 meter itu 25.000. Jadi nggak sampai 2 juta teman-teman udah punya listrik yang bisa menyala saat PLN mati di rumah atau backupan listrik seperti itu. Jadi nggak sampai 2 juta rupiah teman-teman. Kalau untuk PLTS kan mungkin 2 juta rupiah itu baru kebeli aki sama panel 100 WP dan SCC PWM yang kecil seperti itu teman-teman. Jadi ya kalau memang pengen simpelnya bisa menggunakan ini, tapi kekurangannya dia ngecas harus pakai PLN dan akan menambah biaya listrik, itu kekurangannya teman-teman. Tapi dari segi biaya dia jauh lebih murah. Itu saja, terima kasih video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.